Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kami sedang berada di Sungai Tambra, yang mana Sungai Tambra ini berada di Desa Langkap, Kecamatan Kartanegara, Purbalingga. Jadi kami berada di sini adalah tujuannya untuk mengobservasi ekosistem sungai yang menjadi tugas mata kuliah dari biologi SD. Jadi bagaimana keseruan kami dalam mengobservasi ekosistem sungai ini? Simak video sampai selesai. Bye-bye. Ekosistem sungai adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup biotik dan komponen lingkungan prahidup abiotik yang terjadi di sepanjang aliran sungai. Sungai sebagai badan air yang mengalir ke satu arah memiliki karakteristik tertentu, seperti suhu air yang bervariasi, kandungan oksigen yang cukup tinggi, dan sedikit sedimen. Hal ini menciptakan habitat yang mendukung berbagai jenis organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Ekosistem sungai juga berfungsi sebagai tempat habitat bagi organisme akuatik dan memiliki peran penting dalam siklus air serta persediaan sumber daya bagi manusia. Di dalam ekosistem sungai terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem sungai. Beberapa contoh komponen biotik dalam ekosistem sungai meliputi tumbuhan, hewan, dan jasad relik. Ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan di dalam ekosistem sungai. Beberapa komponen abiotik yang penting dalam ekosistem sungai meliputi yang pertama air, tanah, cahaya matahari, dan oksigen. Untuk hama di sungai sendiri itu ada
Pertama, nyamuk ya. Nyamuk ini adalah salah satu hama yang sering kita jumpai baik di sungai maupun di rumah. Dan nyamuk ini biasanya berdampak untuk membawa penyakit. Yang paling parah adalah demam berdarah. Nah, untuk menanggulangi nyamuk sendiri, biasanya kita menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras bak mandi atau tempat penyimpanan air di rumah kita. Dan ini kalau di sungai kan ekosistemnya mengalir, airnya mengalir, jadi saya rasa tidak perlu dikuras. Lalu menutup, yang kedua adalah kita menutup tempat-tempat air agar nyamuk tidak bertelur di tempat air di rumah seperti di bak mandi, di ember. Lalu yang ketiga adalah mendaur ulang, di mana kita mendaur ulang setiap sampah agar tidak menjadi tempat untuk menggenangnya air. Jadi nyamuk itu tidak ada tempat untuk berkembang biak. Lalu hama selanjutnya adalah belalang air. Nah, belalang air dapat merusak tanaman air dan mengganggu habitat ikan di sungai. Cara penanggulangan belalang air sendiri itu adalah melalui predator alami. Jadi predator alaminya belalang ya seperti ikan, terus ada burung dan lain-lain. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan larutan sabun. Jadi ini kita pakai bahan kimia ya untuk membasmi belalang air tersebut. Penyakit yang ada di ekosistem sungai itu ada, yang pertama itu ada penyakit jamur. Jamur dapat menyerang ikan dan organisme akuatik lainnya, menyebabkan infeksi yang menyebabkan gatal. Cara penanggulangannya yaitu dengan menjaga kualitas air agar tetap bersih dan terjaga. Selanjutnya itu menggunakan obat anti jamur dalam kondisi yang terkontrol. Yang kedua itu penyakit bakteri. Bakteri dapat menyebabkan infeksi pada ikan seperti luka dan kerusakan organ. Cara penanggulangannya yaitu menerapkan praktik manajemen kesehatan ikan yang baik, menggunakan antibiotik hanya ketika diperlukan dan di bawah pengawasan. Nah, itu dia penjelasan dari teman-teman yang menjelaskan segala hal mengenai ekosistem sungai. Yang mana penjelasan tersebut kami dapatkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mendapat pelajaran dari hasil observasi kami? Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan dan juga pengalaman yang baik untuk pengetahuan teman-teman ke depannya, sehingga teman-teman bisa paham dan mengerti bagaimana ekosistem sungai itu. Jadi cukup sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5.